pemimpin dambaan rakyat. Nah, bersama saya sudah ada guru kami, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof, di tengah hiruk-pikuk tahun politik ini? Iya, kita fungsinya untuk meneduhkan, menyejukkan. Memang harus dijalani, ya, perjalanan tahun politik itu seperti ini. Ya. Iya, benar. Tapi itu jangan melihat negatifnya, itu juga positif. Karena resikonya menjadi sebuah negara demokrasi dan konsekuensinya jika kita akan memilih pemimpin yang terbaik, Iya, benar. memang harus melalui proses-proses seperti sekarang. Semua orang berharap mempunyai pemimpin yang amanah, yang transparan, yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah, pemimpin dambaan rakyat itu harusnya seperti apa sih, Prof? Setiap orang punya hati nurani. Dan setiap hati nurani itu sebetulnya punya rumus yang universalnya. Sama, siapapun anak manusia di Indonesia ini pasti menginginkan pemimpin yang ideal. Apa yang dimaksud pemimpin ideal? Pemimpin yang mampu melindungi rakyatnya, pemimpin yang mampu menyejahterakan rakyatnya, pemimpin yang mampu melindungi negerinya, pemimpin yang mampu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh warga dan bangsanya, pemimpin yang mampu menciptakan kesejukan, ketenangan terhadap rakyatnya, pemimpin yang bisa menuntun bukan hanya di dunia, tapi juga kalau perlu sampai menuntunnya memperoleh kualitas akhirat yang lebih baik. Itu kan dambaan kita kan. Kompleks sekali, jadi nggak semua orang bisa jadi pemimpin negara juga ya, Prof? Benar. Nah, potensinya mungkin ada, tetapi belum tentu bisa mengaktualisasikan potensi itu. Yang kita cari adalah siapa yang mampu mengaktualisasikan potensi kepemimpinan yang ada pada dirinya sendiri. Dan diperlukan profesionalisme di sini. Orang yang tidak terbiasa menjadi pemimpin, orang yang tidak punya bakat, bahkan orang yang tidak punya pengalaman, jam terbang untuk menjadi pemimpin, apalagi pemimpin masyarakat yang plural seperti Indonesia. Nah, itu nanti akan perlu waktu untuk belajar. Jadi negara ini bukan negara trial and error, latihan untuk uji coba dulu. Enggak. Masyarakat Indonesia bukan laboratorium untuk melakukan uji coba dalam satu konsep, dalam satu penampilan. Enggak. Ini memang kita harus terima jadi apa yang the best. Itu yang kita akan promosikan. Maka itu saya menghimbau kepada segenap warga bangsa Indonesia, mari kita ikut serta berpartisipasi secara aktif ya terhadap agenda-agenda politik nasional kita. Wabil khusus ini jangan ada yang golput. Saya punya dalilnya sendiri. Oh ya? Kenapa kita tidak boleh golput? Itu kan pemilu, itu kan hak, bukan kewajiban ya kan. Oke lah, tapi itu adalah hak. Tapi bagi saya itu bisa menjadi wajib ya kan. Kenapa? Karena apa fungsi seorang pemilih? Rakyat itu berhak untuk memilih, ya kan. Tugasnya kita akan memilih pemimpin yang terbaik, ya kan. Saya nggak mau memilih karena tiga-tiganya itu tidak ada yang masuk dalam rumus saya. Udahlah, aku nggak bisa. Nah, bagi saya tetap juga harus memilih mana yang terbaik di antara yang tidak baik itu. Itu tuntutan tuh. Ya, jadi tugasnya seorang pemilih, tugasnya sebagai rakyat. Kalau kita tidak sanggup untuk menunjuk atau mempromosikan seorang pemimpin yang ideal, paling tidak keterlibatan kita itu untuk tidak memberikan hak orang jahat menjadi pemimpin. Kan nggak mungkin kita memilih orang jahat kan. Jadi kalau tidak bisa menemukan pemimpin yang terbaik, keterlibatan kita itu nanti untuk mencegah agar orang jahat menjadi pemimpin. Kan tidak mungkin kita memilih orang jahat. Nah itu. Mari kita mendukung gagasan-gagasan pemilu ini secara bertanggung jawab ya kan. Negara kita ini sudah sangat-sangat ideal menurut saya. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, kamu harus memilih ini. Jadi betul-betul kita ada kemerdekaan, ada nuansa batin yang sangat-sangat ideal, sangat kondusif untuk memilih siapa yang kita akan pilih. Bagaimana, Prof, cara memilih yang pemimpin yang baik sama yang buruk itu kita bedainnya gimana? Nah, sekarang ini kan sudah teruji, kita ada 3 kandidat calon. Nah, pasti itu adalah sudah melalui proses seleksi oleh jutaan para
followernya, ya kan. Nggak mungkin mereka akan bersepakat memilih mereka yang jahat untuk menjadi perwakilan dari diri mereka. Jadi prinsipnya ketiga-tiganya ini bersama wakilnya adalah asumsikan semuanya adalah orang baik. Cuma yang kita akan pilih mana yang paling baik di antara yang baik itu. Kalau menganggap bahwa aku nggak cocok tiga-tiganya, pasti ada yang terbaik di antara yang tidak cocok itu. Itu tugasnya kita sebagai rakyat itu kan. Rakyatnya yang menentukan juga ya, Prof. Benar. Bagaimana mau dibawa kemana nih negara, sebenarnya adalah rakyat ini yang menentukan. Ya, kan tidak hanya